Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu secara virtual dan berdiskusi mengenai salah satu materi core value ASN, yaitu kolaboratif. Pada materi kali ini ada 4 pemateri yang akan memaparkan materi tentang kolaboratif, yaitu Bapak Kris Haryadi Pautonan, Bapak Kusuma Wardana, Ibu Nurlina Nurdin, dan Bapak Muhammad Afan. Nah, apa sih itu kolaboratif? Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan tujuan perilaku memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan sumber daya. Baiklah, pada diskusi kali ini, hal-hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama, penerapan nilai-nilai kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Yang kedua, faktor penghambat penerapan kolaboratif. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari nilai kolaboratif. Dan yang keempat, role of government dan apa manfaatnya. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu penerapan nilai-nilai kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Saya persilahkan kepada Bapak Kris Haryadi Pautonan untuk memberikan materinya. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu untuk kesempatannya. Jadi berbicara tentang kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance, ini dapat dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor pemerintahan. Jadi tentu di dalamnya dapat terlibat beberapa instansi yang saling berkolaborasi. Nah, yang namanya kolaborasi antar pemerintahan tentu ada landasan hukum yang menaungi sehingga kolaborasi yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau kita mengenal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, itu undang-undang inilah yang mengatur bagaimana tata cara antar instansi atau organisasi pemerintah melakukan yang namanya kolaborasi. Nah, dalam pelaksanaan kolaborasi dalam organisasi pemerintah, setidaknya ada beberapa proses-proses yang dilalui supaya kolaborasi yang terjalin itu adalah kolaborasi yang sehat. Yang pertama yaitu antar organisasi harus membangun kepercayaan. Artinya setiap stakeholder yang terlibat harus memiliki kepercayaan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan kolaborasi ini pasti dilakukan yang namanya negosiasi, sehingga ada hal-hal yang dapat ditetapkan secara bersama-sama dan disepakati untuk dilaksanakan secara bersama-sama pula. Kemudian yang ketiga yaitu ada komitmen terhadap proses yang dilakukan. Jadi masing-masing organisasi memiliki pengakuan saling ketergantungan dalam proses yang dilakukan. Dan tentu di dalamnya ada namanya nilai keterbukaan sehingga mereka bisa memperkuat rasa saling kepercayaan. Kemudian yang keempat yaitu ada kesepahaman. Tentu bahwa dalam yang namanya penerapan kolaborasi harus ada pemahaman yang sama sehingga langkah-langkah yang diambil pun tentu langkah-langkah yang menuju kepada tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu ada outcome antara atau ini dikenal sebagai hasil atau target yang ditargetkan pada setiap tahapan-tahapan kolaborasi yang dilakukan. Sehingga dalam menjalankan kolaborasi itu sendiri masing-masing instansi memiliki capaian yang tertarget, artinya terukur nantinya. Nah, tentu bahwa hal-hal inilah yang diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama. Jadi masing-masing organisasi atau masing-masing instansi yang terlibat di dalamnya sama-sama diuntungkan daripada kolaborasi tersebut. Nah, mungkin demikian dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kris Haryadi atas jawabannya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor penghambat penerapan nilai kolaboratif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arfan. Kepada Bapak dengan hormat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi sudah dikemukakan di awal
oleh rekan kita, Chris Haryadi, mengenai hal-hal yang dapat membuat suatu kolaboratif pemerintah itu berjalan lancar. Dan antaranya adalah komitmen dan kerjasama. Jadi ada pun yang menghambat kolaborasi itu adalah kebalikan dari hal yang dikemukakan oleh Chris sebelumnya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang menghambat kolaborasi antara organisasi pemerintah. Yang pertama itu adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi tidak jelas. Nah, dan tidak ada komitmen dan tidak saling terbuka antara pelaksana kolaborasi pemerintah tersebut. Nah, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak tentang pemaparan materinya, faktor penghambat penerapan kolaboratif. Nah, jika ada faktor penghambat, tentunya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kolaboratif ini sendiri. Jadi, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kolaboratif. Kepada Bapak Kusuma Wardana, saya persilahkan untuk menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaboratif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ada faktor yang mempengaruhi sebuah keberhasilan, yaitu seperti faktor keberhasilan dalam kolaboratif. Keberhasilan penerapan kelola kolaboratif banyak dipengaruhi oleh faktor, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan tatap muka secara teratur dengan agenda yang terukur, membantu mempertahankan sambung rasa di antara pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, yaitu kepemimpinan yang proaktif, apresiatif, komunikatif, dan egaliter. Mampu mengembangkan dan memanfaatkan jejaring serta memperluas jenis kegiatan yang menimbulkan rasa hormat dari pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, yaitu pemaduan sumber daya di antara pemangku kepentingan, baik sumber daya manusia, data dan informasi, pengetahuan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kolaborasi. Yang keempat, komunikasi yang lancar, membantu aliran informasi, mendorong keterbukaan, dan meningkatkan saling percaya. Yang kelima, ketersediaan sumber daya manusia, khususnya keberadaan sekretariat dan tenaga profesional mendukung meningkatkan kualitas produk kebijakan. Saya kira hanya itu. Saya bidang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak telah memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang keberhasilan dari nilai kolaboratif. Nah, selanjutnya materi terakhir, kita akan membahas tentang apa itu whole of government dan apa manfaatnya. Baik, kepada Ibu Nurlina Nurdin, saya persilahkan untuk menjelaskan tentang materi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu whole of government. Jadi whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Nah, di sini juga whole of government mempunyai manfaat, yaitu pertama berfokus pada outcome, dilakukan untuk mengukur nilai dari suatu kegiatan atau program. Yang kedua itu melampaui batas yurisdiksi tertentu. Yang ketiga memampukan, dan yang terakhir itu memperkuat pencegahan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Baiklah,
itulah tadi mengenai penerapan materi-materi dari kolaboratif. Nah, semoga dari pemaparan-pemaparan ini kita semakin mengetahui tentang kolaboratif dan mengerti tentang nilai salah satu core value ASN yaitu kolaboratif. Demikian diskusi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.